Halo guys, masih di Sandal Japit Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Siapa lagi kalau bukan Mas Imanan. Mas Iman, apa kabar Mas? Alhamdulillah Mas sehat Imanan. walafiat ini. Kita Ini lama tidak jumpa ini. udah berapa bulan ya nggak jumpa? Mungkin bisa dikatakan 1 bulan lah. Oke, Mas Imanan, sibukannya apa ini? Ya kesibukan saya ya inilah seperti biasa ya, saya juga udah lulus kuliah. Sebenarnya lulus kuliah saya itu memang sarjana pendidikan ya, tapi saya mulai ngambil lagi hukum. Ini status saya sudah semester 6. Jadi hari ini ya mulai fokus belajar di hukum, itu kesibukannya begitulah. Kurang lebihnya begitulah. Berarti punya rencana apa ini? Soalnya kok ngambil jurusan lagi nih, punya rencana apa ya? Punya rencana B rencana A. Kayak perang shinobi. Oke, kali ini temanya yang kemarin sama Kak Najib tentang pendidikan, sekarang agak bergeser temanya tentang hukum dan keadilan. Nah, ini kan kebetulan Kak Imanan ini kan konsentrasinya di hukum dan di apapun tentang pasal-pasal itu dia ahlinya lah, ahli segala ahli lah. Nah, ini kan misalnya di rumah ini kan mau tanya sih Kak Imanan. Nah, Siap. ini kan sebelum tahu mengenai hukum dulu ya, hukum itu gambaran hukum itu sejatinya gimana sih Kak Imanan? Saya intinya menyampaikan ini ya, tidak hanya atas dasar pendapat saya sih, karena soalnya juga dilihat-lihat tuh hukum tak mengeri gitu loh, kayak seolah-olah tuh hukum wah, takut gitu harus gimana. Yang mungkin teman-teman yang pemirsa di rumah kan biar tahu gitu loh kayak gimana. bahkan ini ada beberapa mahasiswa yang menganggap bahwa kuliah di hukum itu berat ya kan, bersentuhan dengan regulasi. Nah, kalau saya mengutip dari beberapa sarjana ataupun para tokoh hukum dunia ya kan, ada Gustav Redbrook yang di situ memang hukum itu harus berdasarkan asas kemanfaatan, kemudian asas asas yang di situ di mana kemanfaatan itu juga harus dirasakan oleh masyarakat, mengandung asas keadilan juga. Oke. Nah, jadi menurut saya itu termasuk dari gambaran saya dari tokoh-tokoh para hukum itu ya, bahwa hukum itu adalah sebuah regulasi atau sebuah aturan untuk menertibkan masyarakat. Oke. Lah ini kan tadi yang saya tanya, emang apa ya, anak-anak itu ya kalangan orang-orang lah, nggak anak-anak, orang-orang pun juga takut bahwa mau melakukan ekspresi, melakukan apapun tiba-tiba dapat hukum A. Jadi kita itu kayak terkungkung hukum, kita tuh nggak bisa bergerak bebas karena terkungkung hukum. Apakah itu betul, Kak Imanan? Soalnya itu kok gerak tuh nanti ini ngomong hukum yang dibuat dari negara ya, maksudnya kita nggak bisa bebas ya, mau di motor aja kita harus standar, kita nggak bisa knalpot racing nggak bisa, ban kecil nggak bisa. Itu contoh ada, itu aja contohnya di sepeda motor ya. Itu baru sepeda motor. Belum lagi kita hukum dalam hal aturan-aturan ya. Aturan kita mengenai hukum aturan-aturan kayak kita itu Pak usaha harus gini seolah-olah tuh kita tuh nggak bisa bebas, kita tuh terkungkung aturan. Itu betul nggak sih Kak? Iya. Begini, sahabat Ipung ya, yang termasuk juga teman sharing hari ini, bahwa memang itu menjadi sebuah stigma pikiran kita, khususnya masyarakat Indonesia, khususnya anak muda ya yang mengambil jurusan hukum, apalagi mau melakukan tindakan A, B, C, kemudian otaknya kayak terkungkung bahwa ini nanti saya dihukum begitu kan. Nah, persoalannya adalah di Indonesia itu hipotesis yuridis hukum itu belum bisa pelaksanaannya belum bisa tadi yang disampaikan Gustav Redbrook ya, bahwa hukum itu harus berasaskan keadilan, kemanfaatan. Nah, asas keadilan dan kemanfaatan inilah yang belum bisa disentuh oleh masyarakat, sehingga kalau ada kasus A, B, C, D itu sering terjadi ketimpangan konstruksi hipotesis yuridis yang di situ tidak menunjukkan keadilan. Kemanfaatannya belum bisa dirasakan. Karena wajar
saya bisa menganalogikan bahwa hukum itu sebetulnya harus menjadi panglima, bukan politik ya yang jadi panglima. Iya, iya. Lah, yang kemudian di mana hasil daripada politik inilah yang akan menghasilkan hukum. Tetapi statusnya seharusnya hukum itu yang jadi panglimanya, bukan politiknya. Sehingga tidak timbul politik hukum yang di situ berasaskan kepentingan-kepentingan senayan, berasaskan kepentingan-kepentingan pemerintah daerah, tetapi betul-betul asas kemanfaatan dan asas keadilan itu ditujukan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman. Ini regulasi yang memang dilaksanakan oleh pemerintah dalam misi politik yang sebetulnya yaitu adalah untuk kesejahteraan masyarakat luas gitu maksudnya. Ini emang nggak bisa ya tanpa, maksudnya ini ya oke lah, hukum itu kan terdiri dari aturan-aturan yang A harus B, itu kan ribet ya, harus sebenarnya tujuan enggak gini. Aku mau tanya terlebih dahulu. Keimanan ini kenapa sih kok suka hukum gitu aja? Kok suka hukum, bukannya hukum itu ribet? Hukum itu bikin orang itu bikin cenat-cenat kepala, bikin orang otak itu apapun terkekang, apalagi kesana keliru, kesana benar. Bukannya nggak ngikut, kenapa nggak pilih jurusan yang lain mungkin? Iya, tampil beda gitu ya. Iya, kok hukum kok suka banget tuh tentang hukum tuh asiknya apa sih, biar teman-teman pemirsa tahu gitu loh. Iya, mungkin sahabat Ipung adalah juga senior saya, juga teman saya, bahkan teman-teman seangkatan saya yang punya juga aktivis. Ya kita tahulah satu sama lain bahwa yang membuat terpukul saya harus suka hukum itu satu. Dan saya berkecimpung di termasuk dulu di satu aktivis dengan sahabat Ipung, dengan kawan-kawan, bahwa saya ketika bertemu dengan salah satu orang itu terkait membahas bagaimana persidangan ini ketukannya berapa, ini berapa, saya itu buta, dan itu jadi pukulan keras bagi saya, sehingga ketika saya bersentuhan jadi aktivis dengan pemerintah itu kok kayaknya lucu kalau kita tidak tahu hukum dan regulasi. Jadi ya nanti apa bedanya kita disetir dan dimanfaatkan oleh kekuasaan yang begitu ambisius dalam konteks kekuasaan abad 21 begitu, yang dapat mudahnya perkembangan teknologi mempengaruhi segala reform law atau apa namanya ini reformasi hukum. Tapi reformasinya hukum bukan pada konteks untuk bagaimana yuridis yang dibuat itu betul-betul dilaksanakan, tetapi malah digunakan untuk sebagai politik hukum kepentingan mohon maaf oknum-oknum, saya bukan nyebut DPR semua salah, bukan ya, tapi dibuat untuk kepentingan oknum-oknum yang melahirkan hukum, begitulah. Oke. Jadi guru saya itu ada dua orang. Guru ilmu konstitusi hukum tata negara saya itu direktur, beliau namanya Mas Alan ya. Beliau itu direktur lembaga kajian hukum konstitusi UI Jogja, juga beliau dosen di sana. Dan yang kedua adalah guru saya hukum perdata dan pidana namanya Mas Muhajirin, beliau juga lulusan UI. Kenapa saya milih ini sebuah hal yang mungkin berbeda cara menempuh akademis saya, karena saya kuliah di Blora harus ilmunya harus dari UII kan gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi saya terkait pemahaman hukum pidana dan perdata saya di Mas Muhajirin, beliau sekarang jadi pengacara senior, dan hukum konstitusi tata negara saya dengan Mas Alan, beliau direktur. Ya, memang saya anggap kemampuan beliau itu luar biasa. Jadi konstruksi hukum saya memang tidak sedikit banyaknya dipengaruhi daripada guru besar saya. Guru. Tadi Mas Iman punya kayak semacam komunitas atau apa sih kok bisa berjaring sampai sejauh itu gitu loh sama itu. Ini kan juga pengalaman sama teman-teman, soalnya kayak lihat anak-anak Blora sendiri ya, mau mengikut apa, mau fokus di bidang keilmuan yang mungkin di Blora kan terbatas kan, maksudnya harus keluar kota kan, kayak gitu. Mungkin punya komunitas apa yang perlu di-share, komunitasnya apa atau organisasinya apa gitu. Sebetulnya bukan komunitas ya. Yang membuat saya kemudian menjadi ingin fokus di hukum itu ya selain tadi tamparan tadi, kemudian yang kedua adalah berhubung saya juga di
diposisikan di KNPI itu sebagai sekretaris bidang dan hukum dan HAM itu menjadi sebuah titik bahwa ini berarti juga KNPI juga ya kayak mana ya? Iya, KNPI. Keren. Jadi teman-teman aktivis itu rata-rata di Blora itu belum bisa menikmati ketika dia diporsikan sebagai pengurus. Dan itu saya buat bagaimana saya harus menari-nari, harus melatih diri saya sesuai dengan tupoksi saya. Itu. Kemudian saya mengikuti praktis. Tidak sengaja sebetulnya. Ada beberapa orang yang memang membutuhkan keadilan hukum. Kemudian saya hadir dan disitulah saya bertemu dengan beliau-beliau. Pernah maksudnya Kak Iman pernah itu gak? Sebenarnya ada kasus A gitu loh, kasus A atau kasus B pernah dampingi mungkin atau di Blora contoh apa gitu loh mungkin? Sebetulnya agak sensitif ya. Kalau saya ngomong terkait masalah ngomong hukum itu sensitif banget. Iya, saya gitu ngomong awal di Blora itu ada sebetulnya. Tapi tidak saya sebutkan namanya bahwa konteks yang dirugikan maka akan saya bela bahwa salah satunya adalah perangkat desa tahap pertama yaitu tentang ijazah pesantren begitu. Nah, jadi saya menyebutnya ini memang ini adalah korban daripada oknum politik pemerintah Blora bahwa ya beginilah. Ijazah pesantren itu kita dudukkan secara hierarkis konstitusinya. Kita tidak bisa baca perdanya saja bahwa ada, kalau guru saya ya yang beliau sampaikan ke saya, kalau kamu itu belajar hukum konstitusi negara itu harus satu, kamu pakai teknik sinkronisasi dan harmonisasi. Itu bagaimana teknik sinkronisasi dan harmonisasi? Satu, kamu harus membedah undang-undang yang berkaitan dari mulai bawah, perbub, perda, peraturan gubernur, kemudian naik turunan-turunan. Iya, artinya titik muara ketemu. Oh di sini. Dan saya ketika mengawal itu sampai di persidangan, mohon maaf ini, insya Allah akan kita bawa ke ini ya apa namanya ke peninjauan ulang kembali PK ke MA. Itu kita mentokkan lah sebagai bentuk satu selain pengalaman saya dan juga ini sebuah menjadi reforma law di PMK Blora begitulah. Artinya bahwa kasubag hukum atau pemerintah Blora itu harus cara dan memahami hukum harus lebih kompleks gitu. Ini ngomong kopinya bisa diminum juga. Siap, terima kasih. Ini disediakan kopi ya. Saya akan juga dikasih makan sama kopi lumayan lah. belum bisa budget besar lah. Ya, jangan besar-besar nanti saya dikira tipu-tipu dan. Oke Kak Imanan ini kan asik sekali. Ini kan ngomong-ngomong kemarin Kak Imanan nggak ngikuti perangkat desa sebagai sejauh mana mungkin nggak perlu kita detailkan ya, maksudnya sejauh mana lah Mas Iman mengawal tentang isu perangkat desa kemarin yang sempat viral lah. Sampai sekarang masih viral sih. Masih viral. Mereka itu dipanggil itu di Jawa Tengah sama gubernur ya. Dan memang catatan besar. Kalau saya melihat, saya kaji dengan guru saya yang namanya beliau adalah Mas Salan. Memang Perda Blora itu sudah bagus secara redaksi dan secara yuridis, tetapi kan masih ada beberapa kekosongan hukum. Contoh kayak kejadian baru yang di situ hukum tidak bisa jawab apa parades terkait ijazah pondok pesantren. Itu kan sekarang ada yang namanya Undang-Undang Pesantren nomor 18 itu kan yang disahkan 2019 meskipun tidak ditandatangani Jokowi. Nah, tapi peraturan konstitusi kita mengatakan bahwa ketika parlemen Senayan itu sudah mengesahkan, maka lewat 1 bulan tanpa tandangan presiden itu berjalan. Nah, dengan atas dasar Undang-Undang Pesantren inilah pasal 23, setiap lulusan pondok pesantren berhak mendapatkan kesempatan kerja khalayaknya dengan ijazah yang lain. Berarti disetarakan ya. Berarti sama saya punya ijazah pesantren nih. Pesantren, iya. Itu sama dengan ijazah sekolah SMA kuliah. Betul sekali. Karena Undang-Undang Pesantren lahir itu atas latar belakang rekognisi Menteri Agama. Apa itu rekognisi? Rekognisi itu penangguhan. Contoh begini, sebelum lahir Undang-Undang Pesantren, rekognisi Menteri Agama itu hanya mengakui beberapa pondok pesantren yang sudah setara. Kayak yang jelas Allah yarham pondok pesantrennya Syekhona Maimun, Lirboyo, pondok-pondok yang memang sudah besar lah. Tetapi bagaimana orang-orang kita, saya ngomong orang-orang kita itu adalah orang-orang NU, ya.
itu melalui kendaraan. Kayak ngomong NU ya ini. Kalau saya sih ya bisa dikatakan ya. Insya Allah lah. Insya Allah ya, kalau insya Allah ya nggak tahu lah besok nanti. Saya juga nggak tahu kalau dimusuhi NU hari ini kan. Kira-kira saya ngawal ini keadilan undang-undang pesantren nih. Oke, enggak, ini yang lucu kan ini apa namanya kemarin ya tentang ya tadi saya kembali ke pertanyaan Iya. Apa namanya tentang perangkat desa sejauh mana ini mungkin punya solusi enggak? Yang kemarin kan ada Mas Iman punya tulisan di itu di salah satu media buat statement buat opini kan keren banget tuh bacanya lumayan loh ya yang membaca itu. Isi dari itu apa sih maksudnya Mas? Maksudnya penyampaian tentang polemik perangkat desa kemarin. Iya. Sebetulnya itu tulisan itu belum selesai ya, tetapi memang Pak Direktur Blora News itu meminta tulisan saya ya sudah. Sebetulnya saya mau membandingkan konstruksi hukum terkait perda. Saya mau kaji secara hierarkis teknik sinkronisasi dan harmonisasi. Saya mau tulis buat kolom dan pasal-pasalnya saya cantumkan mana yang memang saling bertabrakan, hukum ini nggak selesai gitu. Nah, isinya adalah saya menyampaikan ketika dimintai pendapat hukum sama teman-teman Parades yang mau audiensi dengan bupati yang Parades tahap kedua. Saya tulis dan saya sampaikan melalui tulisan itu. Ya, itu adalah hasil ilmu saya berguru dengan beliau terkait. Nah, isinya adalah bahwa mereka minta pendapat hukum kepada saya terkait nepotisme. Artinya bahwa pemerintah itu dalam TAP MPR ya yang nomor 11 itu tahun 99 ya kalau tidak salah. Nanti kalau salah bisa diluruskan lah. Karena menghafal nomor undang-undang negara itu kan enggak begitu. Iya, itu kan memang misi pemerintah atas dasar undang-undang konsiderannya bahwa ingin membuat pemerintahan yang bersih dari apa KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Apa makna nepotisme dalam undang-undang itu adalah di mana sekelompok ataupun kepentingan seseorang itu dipentingkan terlebih dahulu daripada kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Nah, sedangkan yang dimintai pendapat berdasarkan terkait nepotisme. Nah, di Blora teman-teman yang minta pendapat hukum pada saya itu bilang bahwa ada beberapa data sudah membuktikan ini ada nepotisme yang jadi adalah ponakannya lurah, adiknya lurah. Jadi masih kerabatnya gitu. Iya, masih kerabatnya dan ini sangat gila sekali ya kalau saya lihat gilanya begini. Oke lah pemerintah kita masih saya anggap bagus dalam artian masih berjalan meskipun sifatnya demokratis demokratis jual beli lah. Masih lebih bagus karena negara masih ada gitu tapi jangan begitulah karena bahwa nepotisme itu memang dilarang dan saya tulis juga hak dan kewajiban dan larangan lurah kepala desa dan perangkat desa itu dilarang bertindak nepotisme gitu. Dalam pasal dalam baik undang-undang desa, baik peraturan Mendagri, baik peraturan terkait tadi TAP MPR. Nah itu tidak boleh begitu maksudnya. Nah kemarin setelah buat tulis itu dihujat orang nggak? ya itu kan memang politis lah ya kalau memang menghujat saya silahkan. Tapi saya bertindak bukan saya mengkritik negara itu bukan mohon maaf Pemkab itu bukan karena saya ingin nafsu berkuasa. Tetapi saya merasakan karena saya mengawal salah satu seorang kiai yang di situ diskriminasi secara konstitusi, korban politik yang di situ menempuh melalui jalur hukum administrasi negara. Ya saya berpikir bahwa ini harus diluruskan. Kita hanya mengingatkan gitu. Artinya yang disampaikan Rocky itu ya saya menyerap juga. Meskipun Rocky itu cerdas dia karena kita biarkan dia ngomong apa kita biarkan saja. Itu yang membuat dia cerdas. Tetapi saya di sini bukan meniru Rocky ya. Tetapi ya ini harus diluruskan untuk reforma law di Pemkab Blora. Paling tidak sebagai alat pemerintah Blora yaitu Kasubag Hukum ini harus lebih memahami konteks hukum
yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kalaupun itu bertubrukan dengan undang-undang yang di atasnya ya harus diingatkan. Gitu saja. Saya hanya mencoba untuk mengingatkan. Oke, ini kan juga yang tema satunya juga tentang keadilan juga yang ada yang pengen saya tanya tentang keadilan. Iya. Sejauh mana keadilan di Indonesia ini diterapkan yang kayak mana tahu lah. Nah, ini yang bikin saya kontemplasi ya. Kalau orang ngomong semua mengatakan adil dia karena sila kelima itu kita kan keadilan sosial. Nah, gitu. Itu yang menjadi dasar utama undang-undang kita tertinggi itu adalah memang Pancasila dan undang-undang dasar. Dari situlah harus muncul. Hukum itu kan kita kalau belajar hukum itu ya, itu harus memperkuat teori dan asas. Oh gitu. Dari teori Gimana? dan asas itulah kita ketika ada pertanyaan apapun terkait hukum pasti kita bisa jawab. Oh gitu. Ketika terjadi kekosongan hukum, kita kembalikan pada asas yang bersangkutan. Contoh ya, saya menyebut oknum pengacara Setia Novanto yang saya kaji kemarin putusan nomor 9 Pitsus tindak pidana korupsi Jakarta, putusan dari Peradilan Jakarta Pusat ya, MA ya, memutus oknum pengacara, tidak saya sebutkan namanya, itu saya baca konsideran yang digunakan oleh hakim bahwa ketika jaksa penuntut umum KPK itu membuktikan buktinya bahwa oknum pengacaranya Setia Novanto itu merekayasa Setia Novanto kecelakaan, kemudian tidak usah dipanggil KPK, nggak usah datang, harus menunggu izin presiden dulu, dan pengacara Setia Novanto oknumnya ini ingin uji materi terkait tindak pidana korupsi. Ini kan sebuah tindakan memang betul-betul terbukti dari ada CCTV-nya, ada parkir ketika mengondisikan rumah sakit kamar untuk Setia Novanto, semua sudah terbukti. Lah sedangkan UU Tipikor nomor 21 tahun 2022 KPK itu bahwa siapapun, setiap orang, berarti setiap orang dalam makna kamus bahasa Indonesia maupun hukum, berarti tidak terkecuali presiden, masyarakat sipil, ataupun apapun, ataupun meskipun presiden yang statusnya dalam konstitusi adalah masyarakat luar biasa, ketika ingin menghalang-halangi, ada tindakan menggagalkan, menghalang-halangi, mencegah, itu sama saja. Intinya substansi formil pidananya adalah dia mencoba untuk menggagalkan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Maka atas dasar itulah oknum ini dijatuhi hukum pidana. Oh, berarti belum tentang keadilan yang mungkin contoh kasus Setia Novanto gimana? Ini saya tarik ke keadilan. Ini saya membuat hipotesis ya. Iya, oke. Saya tarik kepada kemudian mereka menyangga dengan UU advokat. Bahwa hak imun advokat ini harus ada karena pasal 6 bahwa aku enggak lama-lama kepala saya pecah ini. Seorang advokat itu tidak bisa dihukum perdatakan ataupun pidana. Nah, tetapi sebelum pasal 6, pasal 5 kalau tidak salah saya lupa itu, advokat itu bisa diberhentikan ketika satu melanggar kode etik seorang advokat, kedua dia melakukan tindak pidana. Loh, melakukan tindak pidana kok baru kemudian lanjutnya dia kok hak imunnya tidak bisa diperdana, seharusnya gimana? Yuridis ini tidak ketemu. Kemudian dengan putusan yang jatuh pada oknum itu, dia ini alasannya bahwa menggugat jaksa umum bahwa bahwa tidak setuju karena seorang pengacara punya hak imun. Tetapi catatan saya di sini keadilannya itu tidak terjadi karena konstruksi hukum kita masih tumpang tindih, tidak sinkron secara yuridis hipotesis. Lah gimana mau punya hak imun kuat? Wong awal pasal sebelumnya aja dia bisa diberhentikan karena pidana. Lah seharusnya itu dihapuskan. Itu dihapuskan begini. Pengacara bisa diberhentikan itu ketika satu melanggar kode etik. Nggak usah dicantumkan tidak diberhentikan karena dipidanakan, itu nggak usah diberhentikan, nggak usah ditulis, dihapus saja. Nah maka sehingga ini titik temunya tidak ada kekosongan hukum. Ini kan tindakan baru toh, seorang oknum pengacara yang mencoba untuk menggagalkan. Berarti ya maksudnya keadilan belum benar-benar ditegak. Belum, karena sahabat Ibung nanti bisa tanya dengan mungkin orang yang ahli hukum ya. Apakah undang-undang di Indonesia itu sudah saling sinkronisasi dan harmonisasi? Emang terlalu banyak.
banyak ada Iya, ada sehingga- perda, ada perbub, ada Nah, turun-turunannya itu banyak Betul. ternyata. Dan turunan itu tidak bisa. Mm-mm. Jangankan turunan, hukum yang dibentuk aja melanggar asas-asas hukum. Berarti keadilan ini sebelum kita perjuangkan ini karena lagi-lagi dari awal tersendat saling tumpah tindih ya. Jadi keadilan sulit-sulit kita perjuangkan itu Iya. karena ada hukum yang Ada saling hukum. tumpang tindih itu Nah, juga jadi ya permasalahannya. keputusannya yang paling buat saya lucu dan Iya. ngakak itu ya tinggal Senayan hukum itu. Ketika contoh begini, Iya. saya bukan bilang semua DPR itu katakanlah tidak bagus. Ya bagus, mereka sudah punya hajat, menjalankan hajat khalayak orang banyak. Tetapi begini, Iya, iya. keadilan ini tidak muncul karena hukum yang dibuat itu saling tumpang tindih. Yang kedua, keadilan tidak muncul karena politik hukum yang dibuat tidak berdasarkan asas-asas hukum, tetapi berdasarkan isi kepentingan. Contoh, Iya, iya. tindak pidana korupsi. Mm. DPR selamanya akan kuat hak imunnya. Yang jadi MA kamar pidana itu pusing mau hukum mati koruptor. Saya secara pribadi bahkan mungkin sebagian dunia aktivis HAM juga menolak hukuman mati. Tetapi saya Yang kemarin tapi saya nolak setuju hukuman mati. Maksudnya dalam- hukuman mati kenapa nggak setuju ini kan? Wah, ini pengen tahu nih teman-teman yang di rumah, pemirsa di rumah lah. Gini, Hmm. kita ngomong undang-undang dasar saja ya. Baru saya ngomong intern saja ya. Iya, iya, iya. Undang-undang kita sudah mengatakan bahwa setiap warga Indonesia, undang-undang dasar itu mengatakan bahkan sampai isi bumi, perut bumi itu untuk kemaslahatan rakyat Indonesia banyak, ya, masyarakat luas, dan hak hidupnya dijamin. Lah kalau hukuman mati diterapkan di Indonesia kan tidak bisa. Lah gimana kalau ada orang bunuh orang? Itu bukan nyawa plus nyawa bukan gitu kayak gitu kayak mana? Nah, maka hipotesis ya, Iya. ini ya, maka hipotesis yuridisnya kita uraikan. Begini. Undang-undang dasarnya begitu kan? Iya. Ya. Kemudian hipotesis yuridisnya adalah bahwa berdasarkan HAM dunia Berarti kita memang berpacu. menghargai hak-hak ya dan kewajiban tidak boleh mengekspansi kayak hari ini Ukraina ya ekspansi oleh Putin. Bahkan saya sampai kaget itu lihat di IG dan yang lain. Kalau urusan kiamat itu urusan Allah, Tuhan. Kalau Eropa ingin kiamat ya urusan saya gitu. Iya, seperti inilah itu quote-quote hukum, banyak. Hukum inilah dipengaruhi sama, kadang nggak muncul dia pengaruhi oleh hukum-hukum dipengaruhi Berarti ekonomi, gitu. yang menghambat hukum tuh HAM juga bisa. Iya betul. Iya bisa. Begini Berarti loh. mengingat HAM juga. Jadi ternyata hukum tuh acuannya juga nggak maksudnya menimbang A menimbang B ya. Ada timbang-timbangannya ya menimbang A. Betul. Bahkan hakim memutuskan itu Makanya saling timbang tindih di iya Indonesia. tumpang tindih. Ya Aku mengingat itu loh, ribet ingat salah satu apa tokoh di Indonesia itu ngomong di apa namanya? Di Indonesia itu gak usah buat kebanyakan hukum-hukum lah terlalu timbang tindih gitu iya, loh. betul. Makanya arah omnibus law itu Ini, sebetulnya ingin reform law ya, artinya Reform law itu apa? hukum, Reformasi hukum. Oke. Artinya merombak begitulah. Keadilan ini tidak muncul dikarenakan saya contoh tadi ya KPK tadi ya. Terkait undang-undang kenapa para pemegang kebijakan itu hak imunnya terhadap koruptor sangat kuat. Maksudnya begini. Saya ngomong terkait tadi ya dari kenapa saya termasuk orang yang menolak hukuman mati dan saya setuju dengan hukuman mati dalam konteks satu, hukuman mati dilaksanakan untuk teroris. Oke. Kenapa? Asasnya karena bertentangan dengan hukum. Heeh. Hak dan kepentingan hidup manusia diekspansi. Oke. Lah, Kemudian yang narkoba membahayakan, merusak moral negara, harus dihukum mati. Korupsi memiskinkan negara. Kalau negara miskin, rakyat pun sengsara, gitu loh. Lah, sedangkan undang-undang tindak pidana korupsi itu lucu. gimana lucunya? Lucunya begini, nggak ada hakim di Indonesia meskipun sehebat Mas Artijo lulusan UII yang memegang kamar pidana dan beliau sangat kuat sekali dalam asas ilmu hukumnya luar biasa dan termasuk hakim termiskin yang tidak pernah korupsi, bagus. Beliau itu sekelas hebatnya beliau pun menghukum mati orang koruptor nggak bisa karena gini hipotesis yuridisnya. Para koruptor ini bisa dihukum mati Iya. ketika dia melakukan korupsi ulang. Oh, Nah, berarti kan tidak mungkin bisa. Koruptor ini akan dihukum mati Iya. ketika korupsinya dilakukan dalam keadaan bencana alam, baik non alam gitu. Lah, ini kan
nggak sejalan hipotesis yuridisnya. Yuridis itu hukumnya. Iya, hukumnya. Seharusnya jelas kayak di Chinese. Iya. Kalau mereka nominalnya jelas hitungannya. Harusnya begini. Barang siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi senilai 60 juta misalkan. Senilai 60 juta, maksimal 60 juta, maka harus dihukum mati. Ya begitu, harus tegas. Lah, di Indonesia lucu, kepentingan DPR kan supaya saya tidak hak politik saya nggak dihabisi, kemudian saya ketika korupsi juga tidak dihukum pidana mati, Iya, maka iya. pasalnya kita buatkan aja, kita kaitkan di Jadi keadaan lain. ternyata pasal itu juga dibuat karena kepentingan politis juga ya Iya, kayaknya. sehingga DPR nggak bisa, mana mungkin sudah korupsi, mau korupsi lagi kan nggak mungkin, dan mana mungkin korupsi mau dalam keadaan bencana. Oke, paham. Mau nangkap oke. Sehingga hipotesis yuridisnya hakim ingin menghukum para koruptor, itu tidak bisa, tidak punya dasar. Seharusnya Oke. nominalnya jelas, pasal harus bilangnya tegas. Ketika barang siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi maksimal senilai 60 juta, maka dihukum mati. Harus begitu, sehingga runtut hipotesis yuridisnya jelas. Oke. Gitu. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir ini wah sudah 30 menit ya. Siap. Ternyata hukum itu kalau kita bedah, kita ini baru secara gambar umum ya Gambaran pertanyaan, umum gambar ini, umum ya. ternyata Belum seperti spesifik itu. kita Sebelum mengkaji masalah A. Ya, asasnya turun ke cara pembuatan formil undang-undangnya, substansial namanya material Oke. undang-undangnya, kemudian sampai ke pasal-pasalnya. Jadi runtutan itu luar biasa kalau dikaji oke. bedah luar biasa. Ini mungkin ya pertanyaan terakhir dari saya Kak Siap. Imanan. Yang Untuk generasi jangan muda. terakhir lah, kita masih bisa berdebat. Oh iya, di podcast inilah intinya. Iya. Oke Kak, pesan-pesan untuk generasi muda lah yang mungkin punya kecenderungan di hukum. Mungkin kan mau ngikuti jejak Kak Imanan juga lah. Itu Iya. mungkin punya pesan apa, mungkin punya arahan apa untuk anak-anak generasi hukum. Ya kalau saya sederhana aja sahabat dan senior saya sahabat Ipung, bahwa satu ya, doktrin di kepala para aktivis dan pemuda hari ini harus dilepaskan, bahwa hukum itu sebetulnya adalah hak dan kewajiban kita untuk memahami, karena kita hidup di negara hukum. Indonesia itu negara hukum. Kita berdiri atas konstruksi undang-undang dasar. Iya. Nah, yang kemudian yang kedua, hukum itu sebetulnya mudah. Iya. Dan yang ketiga, saya pesankan kepada pemuda hari ini bahwa kita untuk menikmati sesuatu itu harus kita rasakan, kita nikmati, kita paksakan. Memang kalau nggak suka harus kita paksakan, tetapi tidak semua orang harus spesifik dihukum. Tetapi saya menyarankan bahwa hukum itu tidak ngeri gitu loh. Oke. Artinya silahkan kembangkan potensi hukum teman-teman muda aktivis, karena sekalian para aktivis juga bersentuhan dengan negara. Logikanya begini, Anda itu mengawal negara tetapi tidak tahu regulasi, sama aja Anda itu minum kopi tapi tidak tahu rasanya. Ini apa? Ini kopi atau teh? Ini jangan-jangan jus apel ya kan? Lah sekarang lucu itu, banyak para aktivis ketika di parlemen sudah audiensi ditanya. Oke. Tetapi mereka banyak terjebak dibawa oleh framing media yang di situ punya kepentingan para oligarkis oposisi yang kemudian dibumbui dengan pasal-pasal yang inkonstitusional. Kayak penjatuhan Gus Dur itu semua inkonstitusional. Saya berani menulis dan bedah. Bahkan sebelum ditemukannya buku Frederick itu, ya buku Menjerat Gus Dur, saya sudah punya data-datanya. Beberapa partai yang dulu mau tindakan inkonstitusional. Keren sekali ya. Iya. Mungkin itu cukup itu ya, banyak makasih udah sharing ilmunya Kak Imanan. Ternyata ngomong upas tentang hukum itu pertemuan 30 menit itu sangat kurang ya, harus berhari-hari karena hukum betul ya kan. Terus Kak Imanan ini dari Sandal Jepit, terima kasih banyak ya Kak, udah datang ke kubu kami, ke Sandal Jepit di Jalan Tambarrejo Blora. Ya terima kasih Kak Imanan, terima kasih udah datang ke sini. Sampai jumpa, kita ketemu di lain waktu. Mungkin bisa sharing tentang hukum, tentang bisa sharing tentang tidaknya hukum lah, kasus-kasus per kasus lah. Ini kan masih tema global lah. Emang belum ke spesifik. Aku pun baru tahu ternyata Kak Imanan sejauh ini ya. Saya sudah perkembangannya dan banyak hal yang aku pun nggak tahu. Kayak gini. Oke. Jadi ini saya hanya ingin titik menyampaikan salam terima kasih saya ya. Iya. Terutama pada sahabat Ipung yang sudah mengundang, mencoba untuk
kita sharing. Jadi saya mencoba untuk mengorek pikiran saya yang memang sudah lama kita tidak ketemu diskusi. Kemudian yang kedua, saya terima kasih banyak kepada guru-guru saya, kepada Mas Alan selaku Direktur Lembaga Kajian Konstitusi UI Jogja dan yang sudah menatar saya, membimbing saya terkait hukum konstitusi, dan saya terima kasih banyak kepada Mas Muhajirin selaku guru saya terkait hukum perdata dan pidana. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga saya nantikan selalu bimbingannya dari beliau-beliau. Jadi sahabat Ipung, nanti kita bisa ini ya. Terima kasih banget Kak Imanan. Terima kasih sudah datang kemari. Cukup terima kasih. Ini ya belum bedah hukum. Belum. Ini kan baru permukaan. Mungkin ada teman-teman itu yang pemirsa yang tanya, nanti bisa undang lagi lah. Pemirsa yang di rumah, cukup itu aja yang mungkin di-share karena keterbatasan waktu juga. Terima kasih yang sudah nonton juga. Kak Imanan udah datang ke sini juga. Terima kasih. Kembali di pertemuan selanjutnya di podcast Sandal Japit, podcastnya orang-orang yang menentukan arah. Terima kasih.